Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga. Saya Dr. Sabto Kunto Purnomo, MPD, Koordinator Tim Teknis Pemanduan Bakat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menggali potensi bakat calon olahragawan dalam upaya meraih prestasi olahraga berkelanjutan dengan pendekatan iptek olahraga secara baik, efektif, dan efisien. Salah satu upaya tersebut adalah memberikan panduan pelaksanaan tes dan pengukuran melalui video pemanduan bakat olahraga. Video ini merupakan petunjuk pelaksanaan tes dan pengukuran untuk pengumpulan data antropometri dan komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam deteksi bakat olahraga menggunakan aplikasi pemanduan bakat olahraga. Video ini mengilustrasikan manajemen pelaksanaan tes dan pengukuran yang harus dilakukan oleh tester maupun testi agar mendapatkan data yang baik sesuai dengan kemampuan maksimal testi, serta pelaksanaan berjalan efektif dan efisien. Saya akan dibantu oleh 10 tester yang telah berpengalaman dan 22 testi untuk ilustrasi dalam pelaksanaan item-item tes dan pengukuran pemanduan bakat olahraga ini. Ada 10 macam item tes dan pengukuran dalam pemanduan bakat olahraga. 1. Tinggi badan. 2. Tinggi duduk. 3. Berat badan. 4. Rentang lengan. 5. Lempar tangkap bola tenis. 6. Lempar bola basket. 7. Loncat tegak. 8. Lari kelincahan. 9. Lari 40 meter. Dan 10 lari multitahap. Dalam pelaksanaan item-item tes pemanduan bakat olahraga ini diperlukan beberapa peralatan dan prasarana yang harus disiapkan. 1. Formulir catatan. 2. Stadiometer. 3. Pita pengukur. 4. Penggaris segitiga siku-siku. 5. Bangku kecil dengan ketinggian 40–50 cm. 6. Bola tenis. 7. Sasaran bundar berdiameter 30 cm. 8. Bola basket ukuran 7. 9. Kapur bubuk. 10. Stopwatch. 11. Audio system. 12. Kerucut atau kon pembatas. 13. Alat penimbang dengan skala sampai 0,5 kg. 14. Dinding yang rata. 15. Sudut dinding. Dan 16 lantai yang rata. Marilah kita lihat dan cermati pelaksanaan setiap item tes pemanduan bakat olahraga ini dalam video berikut. Pengukuran tinggi badan. Tinggi badan adalah jarak vertikal dari lantai ke ujung kepala. Alat-alat yang diperlukan: stadiometer atau pita pengukur, penggaris segitiga siku-siku, permukaan lantai yang rata. Prosedur pengukuran tinggi badan. Testi berdiri tegak tanpa alas kaki, tumit, pantat, dan kedua bahu menekan pada stadiometer. Kedua tumit testi sejajar dengan tangan menggantung bebas di samping badan. Tester memastikan kepala testi dalam posisi tegak. Pandangan testi lurus ke depan sambil menarik napas panjang dan berdiri tegak. Menunjukkan bagian tumit testi yang tidak jinjit atau rata dengan lantai. Tester menurunkan stadiometer ke ujung kepala testi. Tester melihat angka yang ditunjukkan stadiometer. Testi berdiri tegak tanpa alas kaki, tumit, pantat, dan kedua bahu menekan pada dinding. Tester meletakkan segitiga siku-siku di ujung atas kepala testi. Tester melihat angka yang ditunjukkan pada pita pengukur. Tester mencatat hasil pengukuran. Pengukuran tinggi duduk. Tinggi duduk adalah jarak vertikal dari atas tempat duduk hingga ujung bagian atas kepala. Alat yang diperlukan: pita pengukur,
penggaris segitiga siku-siku, permukaan lantai yang rata, bangku kecil dengan ketinggian 40–50 cm. Prosedur pengukuran: bangku kecil dipepetkan ke dinding, angka 0 pada pita pengukur berada di atas bangku kecil. Testi duduk dengan kedua lutut ke arah depan dan ditekuk, kedua tangannya dalam keadaan istirahat di atas kedua paha. Pantat dan kedua bahu Testi bersandar dengan ringan ke arah pita pengukur yang diletakkan vertikal di belakang Testi. Tester memastikan kepala Testi dalam posisi tegak. Pandangan Testi lurus ke depan sambil menarik napas panjang dan duduk dengan tegak. Tester meletakkan penggaris segitiga siku-siku di ujung atas kepala Testi. Tester melihat angka yang ditunjukkan pita pengukur. Tester mencatat hasil pengukuran. Pengukuran berat badan. Berat badan adalah ukuran berat tubuh yang ditimbang dalam satuan kilogram. Alat yang diperlukan: alat penimbang dengan ketelitian hingga 0,5 kg di atas permukaan lantai yang rata. Prosedur pengukuran berat badan: alat penimbang disetel pada angka kosong. Testi mengenakan t-shirt dan celana pendek. Testi melepaskan alas kaki. Testi berdiri tegak dengan berat tubuh terdistribusi secara merata di tengah alat penimbang. Tester mencatat hasil pengukuran. Pengukuran rentang lengan. Rentang lengan adalah jarak horizontal antara ujung jari dengan lengan terentang secara menyamping setinggi bahu. Alat-alat yang diperlukan: pita pengukur dengan panjang setidaknya 3 meter dengan tingkat ketelitian 0,1 cm. Penggaris segitiga siku-siku. Prosedur pengukuran rentang lengan: Testi berdiri tegak dengan punggung menempel pada dinding, kedua kaki rapat, tumit, pantat, dan kedua bahu menyentuh dinding. Kedua lengan Testi direntangkan menyamping setinggi bahu, dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Salah satu ujung jari tengah menempel di sudut dinding sebagai titik 0. Ujung jari tengah yang lain sebagai titik ukur dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku sebagai proyeksi ke arah pita pengukur. Tester mencatat hasil pengukuran. Tes lempar tangkap bola tenis. Tes lempar tangkap bola tenis adalah melempar bola tenis dengan ayunan dari bawah atau underarm ke arah sasaran dan menangkapnya dengan satu tangan. Alat yang diperlukan: bola tenis, sasaran bundar berwarna kontras dengan dinding berdiameter 30 cm. Pita pengukur sepanjang 3 meter dengan tingkat ketelitian hingga 1 cm. Lakban. Prosedur tes lempar tangkap bola tenis. Sasaran bundar ditempatkan pada dinding dengan ujung bawah setingkat bahu Testi. Testi berdiri di belakang garis batas berjarak 2,5 meter dari sasaran yang telah dibuat menggunakan lakban. Testi melempar bola dengan ayunan dari bawah atau underarm menggunakan tangan dominan. Testi menggunakan kacamata, diperkenankan untuk tetap menggunakan kacamata pada saat tes. Testi diberi kesempatan untuk mencoba masing-masing 2 kali lemparan dan menangkap dengan tangan dominan atau tangan lainnya. Testi diberikan kesempatan 10 kali untuk menangkap dan melempar dengan tangan yang dominan, kemudian 10 kali kesempatan untuk melempar dengan tangan yang dominan dan menangkap dengan tangan yang lain. Lemparan yang dianggap sah adalah bola yang mengenai sasaran dan Testi dapat menangkap dengan bersih atau sempurna.
Lemparan yang dianggap tidak sah adalah ketika bola tidak mengenai sasaran. Bola mengenai sasaran, tetapi testi menangkap bola yang telah memantul di lantai, atau anggota tubuh testi berada di depan garis. Tester mencatat hasil lempar tangkap yang sah. Tes melempar bola basket. Tes melempar bola basket adalah tes melempar bola basket menggunakan dua tangan dengan teknik chest pass atau mendorong ke depan sekuat-kuatnya dengan sudut elevasi 45 derajat. Alat-alat yang diperlukan: bola basket ukuran 7, pita pengukur sepanjang 15 meter dengan tingkat ketelitian 5 cm. Prosedur tes melempar bola basket: testi duduk dengan punggung dan kepala bersandar pada dinding. Kaki dalam keadaan menjulur secara horizontal ke lantai di depan tubuh. Testi menggunakan kedua tangan yang diangkat ke atas dada untuk mendorong bola secara horizontal sejauh mungkin. Punggung dan kepala testi tetap menempel pada dinding sehingga teknik lemparan hanya menggunakan otot bahu dan lengan. Tester mencatat jarak lemparan berdasarkan pada saat bola terjadi kontak pertama dengan tanah atau lantai dengan tingkat ketelitian 5 cm. Tes loncat tegak. Tes loncat tegak adalah tes untuk mengukur kemampuan loncat dalam arah vertikal untuk mengetahui kemampuan daya ledak otot tungkai. Alat-alat yang diperlukan: kapur bubuk, pita pengukur yang ditempel pada dinding dengan ketinggian dari 150 hingga 350 cm dengan tingkat ketelitian hingga 1 cm. Prosedur tes loncat tegak: testi memasukkan ujung jari yang digunakan untuk menjangkau ke dalam kapur bubuk. Testi berdiri dengan tangan yang digunakan menjangkau ke atas dengan lengan sebelah dalam. Kemudian menyentuh papan dengan ujung jari tengah untuk menempelkan tanda pada titik terjauh yang dapat dijangkau. Memperlihatkan kedua telapak kaki yang harus menginjak rata dengan lantai, sedangkan lengan atau tangan terentang sejauh mungkin ke atas. Tester mencatat posisi tanda hingga 1 cm yang terdekat. Kedua lengan testi harus tetap berada di dalam posisi yang sama. Tangan atau lengan yang disukai diangkat dalam posisi vertikal dan lengan yang lain di belakang badan. Pada waktu testi mengambil posisi jongkok, testi diperbolehkan memiliki kedalaman tertentu dari posisi jongkok. Testi tidak diperkenankan mengayunkan lengan untuk membantu momentum loncatan. Testi kemudian meloncat ke atas untuk menyentuh dinding pada titik ketinggian yang mampu dijangkau dengan lengan sebelah dalam terentang ke arah luar. Testi diperbolehkan meloncat sebanyak 2 kali. Catatlah ketinggian yang dapat dijangkau pada sentimeter terdekat. Kurangkan tinggi jangkauan pada saat meloncat dengan tinggi jangkauan posisi berdiri dalam hitungan sentimeter. Tes lari kelincahan. Tes lari kelincahan adalah tes lari 5 kali bolak-balik secepat-cepatnya dengan jarak 5 meter. Alat-alat yang diperlukan: stopwatch, 2 buah garis paralel yang ditandai di atas tanah berjarak 5 meter, kerucut pembatas lintasan ataupun permukaan lantai yang datar, rata, dan tidak licin. Prosedur tes lari kelincahan: testi melakukan start dari belakang garis dengan kaki depan menginjak garis. Tester memberikan aba-aba. Tester mulai menyalakan stopwatch dan testi lari menuju ke depan secepat mungkin ke arah garis yang lain, berputar dan lari kembali menuju garis start. Setiap kali
Testi bolak-balik, tester menghitung sebagai satu siklus. Testi melakukan 5 kali siklus. Testi harus menyentuhkan kedua telapak kaki di belakang garis dan di antara kedua kerucut pembatas. Kecuali pada siklus kelima, ketika Testi melampaui garis finish tanpa harus memperlambat lari. Tester menghentikan stopwatch ketika dada Testi atau pelari mencapai garis finish. Apabila ada Testi yang tergelincir, maka Testi harus mengulang dari awal. Testi akan diberi kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu. Tester mencatat waktu yang ditempuh Testi. Tes lari cepat 40 meter. Tes lari cepat 40 meter adalah tes kemampuan lari sprint dari posisi start berdiri menempuh jarak 40 meter. Alat-alat yang diperlukan: stopwatch, kerucut pembatas atau cone, bendera start, lintasan lari 40 meter yang lurus dan datar yang memungkinkan Testi tidak melawan arah angin atau terdorong arah angin. Prosedur tes lari cepat 40 meter. Tester memberikan tanda lintasan lari sepanjang 40 meter dengan kerucut pembatas ditempatkan pada tiap-tiap interval 10 meter. Setiap Testi melakukan start dengan posisi berdiri dari kaki depan tepat berada di garis start. Tester berdiri pada garis finish, meneriakkan aba-aba siap dan mengayunkan bendera untuk memberi tanda start pada Testi. Pada saat lengan diayunkan secara bersamaan, stopwatch dinyalakan. Stopwatch dihentikan pada saat dada Testi menyentuh garis finish. Tekankan pada Testi agar lari secepat mungkin. Tambah lagi, kecepatannya. Terus lebih cepat. Testi diperkenankan mengulang lari apabila